warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pendengar podcast hari ini. Perkenalkan, aku Alina Tumarupa sebagai host yang bakal nemenin kalian ngobrol di podcast hari ini. Teman-teman, pernah nggak sih kalian dengar tentang cerita tentang pasien yang harus menempuh jarak berjam-jam bahkan berhari-hari hanya untuk mendapatkan pelayanan rumah sakit? Padahal kan di kota-kota besar pelayanan yang sama mudah didapat dan cepat juga. Nah, itu yang mau kita bahas hari ini, yaitu isu pemerataan layanan dan ketimpangan antar wilayah rumah sakit di Indonesia. Nah, untuk membahas topik ini lebih dalam, aku udah bareng narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Dede selaku dosen administrasi rumah sakit di Universitas Bakti Tunas Husada. Halo Bapak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Langsung saja, kalau menurut Bapak topik pemerataan rumah sakit yang kita bahas hari ini penting nggak sih Pak? Jelas sangat penting ya, karena kalau kita lihat tinjauan konstitusi bahwa negara itu memang berkewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh warga negaranya. Dengan kata lain, akses yang harus diberikan atau akses kesehatan, akses pelayanan kesehatan yang harus disediakan oleh negara bagi seluruh warga negara, tidak terlepas dimanapun, yang penting ada dalam negara kita. Bukan kenapa? Karena pelayanan kesehatan yang baik itu bukan hanya hak warga negara yang ada di kota, yang ada di kota besar gitu ya, enggak, tapi di seluruh Nusantara tentunya, di pedesaan, di pelosok, dan tentu negara wajib mengikhtiarkan supaya akses dari pelayanan kesehatan itu bisa dirasakan oleh seluruh warga negara. Kalau kita lihat dari sisi manajemen atau administrasi rumah sakit, dampak dari ketimpangan ini tuh paling terasa di bagian mana sih Pak? Ya, baik, kalau kita lihat kan gini ya. Kalau kita telah bahwa hal yang menjadi permasalahan itu kan lebih pada tadi substansinya adalah pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Jadi tidak meratanya. Dan kalau kita bicara tentang pelayanan kepada masyarakat berarti kan dua ya. Satu, ketersediaan dari fasilitas layanan kesehatan. Ya. Jadi ketersediaan ini berarti kan daya jangkau, gitu kan? Semakin dekat pelayanan kesehatan ini bisa dijangkau oleh masyarakat, maka semakin bagus. Pertama. Yang kedua adalah pada kualitas layanan, gitu ya. Kenapa? Karena mungkin bisa jadi fasilitasnya ada, tapi kualitas layanannya yang mungkin bermasalah, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi dua hal ini tentu harus menjadi konsentrasi negara, pemerintah, gitu ya. Jadi kalau tadi bicara tentang di mana administrasi rumah sakit ya, kebetulan itu kendalanya itu dua. Gitu ya. Dan ini saya kira tentu menjadi fokus dari setiap periode pemerintahan, maka isu akses pelayanan kesehatan ini menjadi suatu hal yang sangat penting dan itu suatu hal yang menjadi perhatian dari negara, gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi kebijakan, pemerintah kan lagi gencar-gencarnya melakukan transformasi sistem kesehatan. Menurut Bapak, sejauh mana kebijakan ini bisa membantu mengurangi ketimpangan pelayanan rumah sakit? Baik, ya. Kalau saya lihat tadi saya sampaikan ya bahwa memang ikhtiar dari pemerintah sampai hari ini memang senantiasa digulirkan, dilakukan. Baik itu dalam konteks fasilitasnya maupun sumber dayanya. Dan contoh misalkan kita lihat kebijakan yang sekarang dilakukan oleh pemerintah, misalkan pembangunan rumah sakit di pelosok, kan gitu ya. Kemudian juga penyediaan tenaga kesehatan, gitu ya.
bagaimana misalkan sekarang dokter-dokter diperbanyak, kemudian penempatan. Karena kini tadi bicara tentang layanan kesehatan, maka sekali lagi bukan hanya bicara tentang ada rumah sakit atau tidak, tapi ketersediaan dari tenaga medis, gitu ya. Maka saya kira hari ini banyak ada kebijakan-kebijakan yang itu mengarah pada upaya pemerataan tadi, gitu ya. Baik tadi akses rumah sakitnya maupun sumber daya manusianya. Kalau boleh minta pandangan dari Bapak, langkah paling realistis apa sih yang bisa dilakukan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah rumah sakit? Oke. Saya kira yang pertama memang balik lagi pada program strategis dari setiap periode pemerintahan, gitu ya. Walaupun sampai hari ini memang kesehatan itu menjadi salah satu program utama dari setiap periode pemerintahan, ya. Tentu kalau menjadi program yang strategis, maka saya kira daya topang atau upaya yang dilakukan oleh pemerintah itu memang harus fokus ke arah sana, termasuk di dalamnya adalah anggaran, gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah juga harus ada sinkronisasi kebijakan, gitu ya. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, gitu ya. Kemudian juga dengan apa? Dengan penyedia sumber daya. Dalam hal ini adalah misalkan perguruan tinggi, gitu ya. Kemarin kita mohon maaf, gitu ya. Ada satu kondisi di mana misalkan kebijakan dari Menteri Kesehatan yang tidak seirama dengan keinginan dunia kampus, gitu ya, sehingga kan terjadi sesuatu hal yang tidak elok untuk kita lihat, gitu ya. Padahal kan saya kira keselarasan itu sebenarnya harus dibangun, gitu ya. Komunikasi itu juga harus dibangun. Kenapa? Karena mungkin baik dari pihak pemerintah maupun dari pihak kampus, gitu ya, itu punya keinginan yang sama, gitu ya, memberikan kualitas dan akses pelayanan yang terbaik buat masyarakat, gitu ya. Dan yang tidak kalah pentingnya juga, maka saya kira pemerintah hari ini memang harus proaktif juga, gitu kan, untuk mengevaluasi, melihat kebijakan-kebijakan yang menopang terhadap akses pelayanan kesehatan, gitu ya. Misalkan contoh bagaimana BPJS ini, kalau kita lihat hari ini kan seolah-olah BPJS ini menjadi menyambung hidup dari rumah sakit, gitu ya. Gitu. Tapi di satu sisi juga memang manajerial pengelolaan rumah sakit itu memang harus menjadi perhatian, karena mungkin di beberapa daerah mungkin ada rumah sakit yang dalam tanda kutip kurang begitu bagus kinerjanya karena mungkin konteks manajerialnya, atau bisa jadi mohon maaf rumah sakit yang dalam tanda kutip kategorikan sebagai rumah sakit yang gagal bayar misalnya, ya, sehingga operasionalnya terganggu dan sebagainya. Tentu ini harus menjadi perhatian. Walaupun tadi ada kewenangan pusat, ada kewenangan daerah, tapi tetap kerangka berpikir utamanya adalah bahwa negara itu berkewajiban untuk menghadirkan layanan kesehatan yang baik buat masyarakat. Terima kasih banyak Bapak. Siap. Sudah meluangkan waktu dan berbagi obrolan yang sangat bermanfaat di podcast hari ini. Buat teman-teman pendengar, semoga diskusi ini bisa membuka sudut pandang baru bahwa pemerataan layanan kesehatan itu bukan cuma soal jumlah rumah sakit, tapi juga soal keadilan dan keberlanjutan sistemnya. Karena pada akhirnya setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dimanapun mereka tinggal. Saya Agunia pamit undur diri. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.